Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar perbandingan antara Al-Quran Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia, sehingga kita bisa membedakan dan pada mushaf apapun kita bisa membacanya. Sebelum kita bahas perbandingan antara kedua mushaf tersebut, marilah kita membaca ayat ini dulu. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah, sekarang kita lihat di sini, ini yang atas ini adalah Quran Mushaf Madinah. Yang bawah ini adalah Quran versi Indonesia atau Mushaf Indonesia. Kalau kita lihat antara keduanya, ini sama persis, cara membacanya itu juga sama, cuma tanda bacanya, harokatnya itu tidak sama. Dan kita harus mengetahui sehingga apapun Quran yang kita pakai, maka kita bisa membacanya. Coba kita perhatikan yang pertama di kata-kata hafizu. Hafidhu, haknya di sini kalau Quran Madinah, setiap huruf yang panjang satu alif yang panjang ya, seperti matobi'i atau yang lainnya, ini ditulis dua harokat. Artinya harokatnya itu ada yang fathah berdiri, ada yang biasa ha. Jadi ha ini mempunyai dua harokat. Ada harokat fathah, kemudian satunya harokat berdiri. Berarti yang dipakai adalah harokat yang berdiri, dipakai satu. Ada dua tanda tapi dipakai satu. Kalau Quran Indonesia ini berupa alif atau berupa fathah berdiri saja, satu ya. Tapi kalau di Quran Madinah ini ada dua. Kita memilihnya yang fathah berdiri, sehingga yang fathah biasa ini tidak berlaku cara membacanya. Hafizu, hafizu. Nah, membacanya harus persis ya, meskipun Al-Qur'annya beda, tapi kita membacanya harus persis sama. Tidak ada perbedaan cara membacanya. Kemudian di sini ada sukun wawu ya. Kalau kita lihat ini mat tabi'i, sukun wawu, sebelumnya ada dhamma. Kalau di Quran Mushaf Madinah itu tidak ada sukun, wawunya itu tidak bersukun. Tapi tetap dibaca panjang ya. Jadi semua wawu, hampir semua wawu ya, wawu yang berupa mat tabi'i atau yang lainnya yang panjang dipakai untuk mat itu tidak diberi sukun. Sedangkan Quran Indonesia itu diberi sukun wawunya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada alif setelah wawu. Alif setelah wawu ini diberi tanda lingkaran. Kalau Quran Madinah ya. Sekali lagi yang atas ini Quran Madinah, yang bawah ini Quran Indonesia. Diberi tanda lingkaran yang menunjukkan bahwa alif ini tidak berfungsi. Atau kalau kita lihat di beberapa mushaf Indonesia ini dinamakan sifrun mustadir ya, sifir mustadir. Tapi kalau di Quran Indonesia alifnya ini tidak diberi lingkaran. Bukan berarti ini digunakan, tapi tetap tidak digunakan. Ini hanya tanda baca ya, perbedaannya. Jadi wawu kalau di Indonesia ini ada sukunnya, kalau di Quran Madinah tidak ada sukunnya, tapi tetap dibaca panjang. Sekali lagi bacanya sama, cuma tanda bacanya ya. Kemudian kita lanjutkan ala tetap sama ala. Kemudian di alif lam ini tidak sama ya. Al yang ada di sini
Yang kita lihat ini idgham syamsiyah al-batum shad ya. Kata-kata al di sini apa perbedaannya? Di atas alif ini ya, yang kita sebut hamzah wasol ya. Ada tulisan kecil di sini. Ini bukan dhammah, tapi ini shad yang kecil. Shad yang kecil ini menunjukkan ini adalah hamzah wasol. Artinya kalau wasol ini tidak dibaca. A di sini tidak dibaca kalau wasol atau terus dari sebelumnya. Ini tandanya. Jadi kalau kita lihat atau kalau kita di Al-Quran Indonesia ini hamzah wasol atau tidak, maka kita lihat saja di mushaf Madinah langsung ada tandanya ini, bahwa alifnya ini termasuk hamzah wasol. Ini cirinya. Jadi semua al yang ada di Quran Madinah itu diberi tanda shad kecil yang seperti ini. Ini menunjukkan hamzah wasol. Apabila ada al yang tidak ada isininya di Al-Quran Madinah, berarti dia itu hamzah asli, hamzah asli. Kita lanjutkan. Hafidhu 'alas sholawati. Kita lihat lamnya di sini harokatnya sama, lam berfathah. Kemudian wawunya ada dua, ada fathah biasa, ada fathah berdiri. Ini jadi satu. Oleh karena itu, sekali lagi yang tadi itu ya, penjelasan tadi, yang satu alif atau panjang itu, ini memang harokatnya ada dua kalau di Quran Madinah, tapi yang dipakai satu, yang fathah berdiri. Berarti ini membacanya sholawati, sama dengan sini, ala sholawati. Nah ini jelas ini. Kalau orang tidak baca, tidak bisa membedakan, bingung ini nanti. Ininya dipakai yang mana? Terutama yang setelahnya ini, was-sholati. Kalau orang tidak tahu Quran Madinah membaca ini, maka dia dibaca was-sholawati yang sini ya. Padahal ini adalah tanda baca untuk lam saja, wawunya tidak ada. Coba kita lihat di sini. Maka di sini yang ini ala sholawati, yang sini was-sholati, wawunya tidak berlaku. Kalau di sini di atas wawu ada fathah berdiri. Ini fathah berdiri bukan milik wawu tapi milik lam yang panjang. Jadi wawunya ini tidak berlaku. Jadi lam ini punya dua harokat. Jadi setiap yang panjang itu ada dua harokat kalau di dalam Quran Madinah. Ala sholawati was sholatil wusta. Wusta ini. Wusto bukan wustoya, tapi ini fathah berdiri ini miliknya to. Memang ditulis dua seperti ini, tapi kalau di Quran Indonesia cuma satu ditulis fathah berdiri saja. Yang harokat biasa ini tidak ditulis. Selanjutnya waqumu lillahi waqumu. Di sini ada matobi'i sukun wawu, ini diberi sukun. Kalau di Quran Madinah tidak diberi sukun, tapi panjang. Waqumu panjang sukun. Tapi alifnya ini diberi tanda lingkaran, berarti tidak digunakan, hanya tanda tulisan. Tapi Quran Indonesia tidak diberi. Nah, ini jelas sukun wawunya jelas. Waqumu matobinya jelas. Tapi kalau ini memang tidak diberi sukun, tapi membacanya tetap panjang. Jadi sama-sama membacanya, cuma tanda bacanya itu tidak sama. Lafaz Allah di Quran Madinah itu fathahnya tidak berdiri. Kalau di Al-Quran Indonesia itu berdiri. Lillahi, ini bukan berarti harus pendek. Lillahi bukan. Tapi memang tulisannya seperti ini. Ini yang berdiri. Yang ini tidak berdiri. Fathah biasa, tapi dibaca panjang. Qanitin, kita lihat konya ini kan panjang, pasti ditulis dua, ada fathah biasa, ada yang dipakai satu. Tapi kalau di Indonesia memang sudah satu, qanitin, untuk mempermudah membacanya. Jadi ini yang dipakai fathah yang berdiri. Fa in khiftum
Fa in khiftum, apa perbedaan antara keduanya ini? Yaitu di alif sini. Alif ini kalau di Al-Quran Madinah itu diberi hamzah kecil. Yang ini berarti ini adalah hamzah asli. Hamzah kecil di bawahnya ya. Kalau ini tidak ada. Jadi aslinya ini adalah hamzah asli. Kalau yang ada shotnya yang atas itu hamzah wasol. Jadi setiap alif yang merupakan hamzah asli pasti diberi hamzah kecil. Baik itu di bawah ataupun di atas kayak seperti ini. Aurukbana, ini hamzah kecil. Berarti dia hamzah asli. Hamzah atau hamzah qat'i. Khiftum tidak ada perbedaan ya antara khiftum. Farijalan tidak ada perbedaan. Kalau dia itu sudah ada alifnya berarti panjang. Kalau dia tidak ada alifnya maka harokatnya itu dua ya. Ada fathah, ada fathah berdiri. Kalau ini sama, farijalan sama, aurukbana ini juga sama, cuma perbedaannya apa? Hamzah kecil yang ada di sini ini tidak ditulis. Ini menunjukkan hamzah asli. Kemudian atau hamzah qat'i ya. Kemudian tanda wakofnya ini jim, boleh terus boleh berhenti. Kalau yang ini sholla, artinya lebih baik terus. Tapi kalau berhenti itu boleh. Jadi ini hampir sama ya kedudukannya antara shod dan jim. Ini tidak masalah karena kedudukannya hampir sama. Kalau kita berhenti di sini tidak perlu mengulangi. Kalau kita berhenti di sini karena boleh, maka tidak perlu mengulangi, langsung faidza amintum. Faidza amintum. Apa perbedaannya di sini? Kalau faidza amintum ini hamzah kecilnya. Ini sama-sama mad jaiz munfasil, sama ada mad tabii bertemu dengan hamzah di lain kata itu mad jaiz. Kemudian amintum, nun mati ini tidak ditulis sukunnya, yang ini ditulis amintum. Yang Madinah tidak ditulis tapi tetap dibaca sukun. Ini sering-sering membaca. Jadi kita apapun yang dipakai, Quran Madinah, Quran Indonesia atau Quran yang lainnya, tapi semua cara bacanya itu sama, cuma mungkin penulisannya ini berbeda dan kita harus tahu semuanya itu. Amintum fadhkurullaha. Kalau kita lihat di sini fadhkurullaha, di sini ada juga ini alifnya yang ada shad kecilnya, ini berarti dia merupakan hamzah wasol, dia tidak dibaca kalau ada fa-nya. Fadhkurullah. Kalau tidak ada fa-nya udhkurullah. Maka alifnya ini tidak berfungsi karena dia itu hamzah wasol. Fadhkurullah, lafaz Allah sekali lagi di sini fathahnya tidak berdiri tapi tetap dibaca panjang. Kama sama, allamakum sama, tasydid lam sama, malam sama, takunu. Nah takunu ini juga sukun wawunya ini tidak disukun. Takunu wawu ini ada dua wawu tidak disukun tapi membacanya tetap panjang. Kalau di Al-Quran Indonesia ini sudah ada sukunnya, sudah memudahkan. Dan di sini ada alif, alif yang tidak berfungsi diberi tanda lingkaran. Di sini tidak diberi tanda, tapi juga ini tidak difungsikan. Ta'lamun ini sama, kita tutup dengan mad adid lisukun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian gambaran perbandingan antara mushaf Utsmani Madinah dan mushaf Indonesia. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan belajar selanjutnya dengan menggunakan dua mushaf ini sehingga kita bisa lancar membaca baik mushaf Indonesia maupun mushaf dari Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.